wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berbicara berkaitan dengan dampak akidah dalam kehidupan seorang muslim, sehingga mengapa mesti kita harus mendahulukan belajar akidah sebelum yang lain-lainnya. Dan kurikulum belajar agama dari akidah adalah kurikulum yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurikulum dakwah para anbiya, ini para nabi, bukan istihadnya para ulama, tapi urut-urutan bagaimana kita mesti belajar agama yang merupakan manhaj nubuwah, metode kenabian, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi seluruh para nabiullah alaihi salatu wasallam. Mereka pertama kali yang mereka dakwahkan kepada manusia adalah ajakan untuk mereka betul-betul memiliki akidah yang lurus, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala yang benar, sehingga dia bisa menyingkirkan semua akidah-akidah batil dalam ini atau dari hati dia. Di antara dampak akidah adalah akidah ini akan membuat orang tangguh dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Kita, Bapak sekalian, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dalam rangka untuk diuji. Dalam rangka ini Allah Subhanahu wa taala menguji manusia. Inna khalaqnal insana, kami ciptakan manusia itu, yang penciptaan manusia min nutfatin amsaj, dari nutfah yang memancar. Manusia Allah ciptakan untuk apa? Nabtalihi, itu dalam rangka kami menguji manusia, sehingga dunia kita adalah darul bala. Dunia kita adalah kampung tempat Allah menguji kita. Allah menguji kita dengan perintah dan larangan. Ini taklif, beban-beban agama adalah ujian. Keberadaan Rasul di tengah-tengah kita adalah ujian. Man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang dia mentaati Rasul akan masuk surga, barang siapa yang dia mendurhakai Rasul dia akan masuk neraka. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang mereka enggan masuk surga. Kata para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, mana ada ya Rasulullah orang yang enggan masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang mentaatiku maka masuk surga, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia durhaka kepadaku maka dia sungguh telah enggan untuk masuk jannah. Ujian Allah, Bapak sekalian,
Allah menguji kita dengan perkara yang kita anggap baik maupun yang kita anggap buruk. Semuanya adalah merupakan bagian ujian Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Mau yang kaya, yang melarat, yang laki, perempuan, nabi ataupun penjahat, semuanya akan yaitu mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan hal-hal yang Anda anggap buruk, sakit, usahanya bangkrut, kena musibah-musibah, dan berbagai macam hal yang kita anggap tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Maka segala macam perkara ini yang kita anggap buruk ini adalah ujian. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang bersabar dengan perkara-perkara yang Allah timpakan pada kita yang kita anggap tidak menyenangkan nafsu kita? Ataupun wal khairi, Allah akan menguji kita dengan hal-hal yang kita anggap baik, menyenangkan, sehat, kaya, kemudian tampang yang bagus, jabatan yang tinggi, atau karir yang terus menanjak. Pokoknya hal yang menyenangkan. Kebaikan-kebaikan ini juga merupakan ujian Allah. Apakah kita akan menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala? Semuanya merupakan fitnah. Fitnah itu dari kata-kata fatanad dahab, emas yang dibakar. Emas yang dibakar ini akan ketahuan emas yang palsu sama emas yang asli. Emas yang palsu akan kelihatan, akan leleh. Emas yang asli akan kelihatan, yaitu aslinya. Allah menguji manusia dengan keburukan dan kebaikan ini untuk melihat bagaimana ini hakikat iman, pengakuan iman seorang hamba. Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mereka akan biarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedangkan mereka belum diuji? Sedangkan mereka belum diuji, belum difitnah, belum diuji, imannya belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Dan sungguh orang-orang sebelum mereka telah Allah uji dengan berbagai macam bentuk ujian. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Yang dengan ujian ini Allah akan mengetahui mana orang yang mereka imannya jujur dan mana orang yang mereka imannya dusta. Orang dengan ujian Allah SWT, ada yang kemudian hasilnya menunjukkan iman dia betul-betul shadiq, jujur, benar. Sehingga apapun yang datang dalam rangka untuk yaitu merusak iman dia, dia bisa bertahan dengan baik. Dia betul-betul membuktikan dirinya mukmin sejati. Tapi orang yang mereka imannya palsu atau imannya tipis, maka akan tersingkap pula kalau iman dia palsu atau iman dia tipis, jebol terus, kalau kena ujian jebol, kena ujian jebol. Karena tipisnya iman yang dia miliki. Atau imannya palsu, memang di hakikatnya nggak punya keimanan. Orang munafik, orang yang asalnya nggak ada iman, tapi menampakkan zahirnya dia ada orang-orang yang beriman. Maka orang munafik akan menampakkan satu persatu perbuatannya yang menunjukkan tentang kepalsuan iman yang ada. Ketika orang berhadapan dengan ujian, berbagai macam bentuk ujian yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan itu, siapa yang akan lulus?
Yang akan lulus adalah orang yang mereka memiliki akidah yang sahihah, akidah yang lurus dalam hatinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang mukmin yang perkaranya semuanya adalah baik. Orang mukmin ini orang yang mereka punya akidah yang lurus. Dia punya keimanan yang lurus, yang benar. Dia punya keimanan kepada Allah yang benar, iman kepada yaumul akhir benar, kepada takdir Allah benar. Maka orang yang mereka memiliki keimanan yang lurus inilah yang akan tampil menjadi pemenang dalam setiap ujian. Maka ini berkatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat mengirankan seorang mukmin. Orang yang mereka artinya berhias iman itu betul kehidupannya sangat menakjubkan. Apa yang Nabi maksudkan? Inna amrahu kullahu lahu khairun. Seluruh perkaranya itu baik, enggak ada yang buruk. Semua perkaranya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hidup dalam keadaan menjadikan semua perkaranya baik. Apapun yang menimpa dia itu adalah bagi dia adalah baik. Ini tidak akan terjadi kecuali hanya pada seorang mukmin. Bagaimana yang dimaksudkan? In asabat'u sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia diuji oleh Allah dengan kelapangan, dengan kemudahan, dengan hal yang dirasakan sebagai nikmat, maka dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah. Dia tahu persis bahwa nikmat-nikmat yang dia rasakan ini bukan karena dianya hebat, bukan karena dia IQ-nya tinggi, cerdas, hebat, karena mumpuni. Tapi dia tahu persis setiap nikmat yang dia rasakan itu adalah semuanya adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang dia rasakan itu, yang kalian rasakan, semua nikmat itu datangnya dari Allah Ta'ala. Mau jadi orang cerdas, mau jadi orang sukses kaya raya, mau jadi pejabat tinggi, mau jadi orang yang senantiasa yaitu berhasil dalam usahanya, semua itu adalah semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sadar dia tidak melupakan Allah yang merupakan sumber nikmat. Yang kalau dia bersyukur, la in syakartum la asidanakum, kalau dia bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum la ini inna adzabi lasyadid. Kalau dia sampai kufur, Allah pun azabnya sangat pedih. Maka Bapak sekalian, beda antara Nabiullah Sulaiman dengan Qarun dan dengan Fir'aun. Nabi Sulaiman kerajaannya luas, hebat, jin-jin diperbantukan, Allah ditaklukkan kepada Nabiullah Sulaiman. Angin pun siap menjadi kendaraan Nabi Sulaiman kemana beliau akan pergi. Bisa berbicara dengan bahasa binatang. Orang gila zaman sekarang ada yang mengaku dia jadi Nabi Sulaiman bisa bicara dengan bahasa semut. Punya bahasa yang orang lain tidak bisa sama sekali. Katanya sudah ngarang 500 kitab. Barangnya nggak ada, wujudnya nggak ada. Bisa menaklukkan malaikat, malaikat takluk sama dia. Gila-gila begini juga banyak pengikutnya. Di negeri kita ini mbok segila apapun itu ada pengikutnya itu. Bapak sekalian, Sulaiman
Kerajaannya itu enggak pernah ada lagi yang menyamai sebelumnya maupun sesudahnya. Kehebatan Sulaiman, Masya Allah. Tapi apa kata Sulaiman tentang semua kehebatan yang di tangannya itu? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani an ashkur an akfur. Semua ini semata-mata adalah karunia Rabbku. Semua ini rata-rata semuanya adalah karunia Rabbku. Dalam rangka untuk mengujiku, apakah aku akan menjadi hamba Allah yang bersyukur atau hamba Allah yang kufur. Ini Nabi Sulaiman. Beda dengan Qarun. Qarun dengan semua limpahan hartanya yang sangat banyak itu, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci gudangnya saja enggak kuat diangkat oleh puluhan orang-orang yang kuat. Saking menunjukkan banyaknya gudang-gudang hartanya Qarun. Apa kata Qarun tentang semua yang dia miliki? Hadza min ilmi indi. Oh, ini semuanya karena ilmu yang aku miliki. Karena aku MBA, karena aku adalah ahli manajemen, karena aku adalah orang yang betul-betul sangat lihai dalam semua ini. Lupa kalau semua yang dia miliki semata-mata adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak diingkari orang itu pandai, orang itu sangat ahli dalam manajemen, orang itu dia punya ini keahlian dalam hal masalah ekonomi. Tapi soal pemberian rezeki itu semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Banyak orang yang mereka ilmunya sundul langit berkaitan dengan masalah ini ekonomi, manajemen segala macam, ya tetap melarat. Kalau usaha ya gagal. Semuanya berkaitan dengan adalah ini kehendak Allah, pemberian Allah kepada ini para hambanya. Dunia ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Kita akan diuji dengan hal-hal yang nampak baik yang kita senangi maupun hal-hal yang nampak buruk yang kita tidak sukai. Semuanya merupakan bagian ujian Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, di antaranya Allah menyebutkan tentang ujian iman. Ujian iman. Allah Subhanahu wa taala telah menguji para sahabat Nabi, di antaranya dengan ujian dalam bentuk penderitaan yang mereka alami dalam menerima dakwah Nabi. Para sahabat Nabi yang mereka menyambut dakwah Rasulullah SAW, di antaranya mereka berhadapan dengan kekejaman Quraisy yang menyiksa para sahabat semata-mata dalam rangka untuk memisahkan iman mereka, atau semata-mata gara-gara karena mereka beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah orang-orang kafir itu dia menyiksa kaum muslimin kecuali semata-mata gara-gara mereka beriman. Tukang sihirnya Fir'aun diancam oleh Fir'aun akan dipotong tangan dan kakinya dengan cara bersilang, disalib, dipenteng, lalu akan dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang. Itu bukan karena mereka merongrong kerajaan Fir'aun, bukan karena mereka merugikan hartanya Fir'aun, bukan karena mengganggu ini apa yang menjadi miliknya Fir'aun, tapi semata-mata karena mereka sujud kepada Allah yang Maha Rahman, beriman kepada Nabiullah Musa, meninggalkan kesyirikan mereka. Gara-gara itu mereka itu disiksa oleh Fir'aun dan diancam oleh Fir'aun.
Ashabul Uhdud, raja yang mereka membantai dengan cara dibakar hidup-hidup. Gara-garanya adalah mereka semata-mata hanya karena beriman kepada ini ghulam, anak muda yang mereka telah mendakwahkan agama dan mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika satu saat raja harus melihat keadaan rakyatnya mereka beriman kepada ghulam ini, maka raja murka dan mereka dibunuh hidup-hidup dengan cara dibakar di parit. Tidaklah mereka menyiksa kecuali karena semata-mata karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dengan imannya tidak mengganggu siapapun. Tapi kebencian orang kafir kepada keimanan membuat mereka berusaha untuk membantai muslimin dengan alasan ya semata-mata keimanannya. Dengan alasan semata keimanannya, semata mereka ini mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Di antara para sahabat yang mereka tangguh dalam hal ujian, contoh di antaranya adalah Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad, salah seorang sahabat Nabi yang ketika kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, di antaranya disiksa oleh orang-orang Quraisy sampai melepuh-melepuh kulitnya. Sampai melepuh-melepuh ini badannya, dipanasi dengan besi panas. Sehingga Khabbab sempat mengeluh kepada Nabi ketika melihat Rasulullah SAW sedang bersandar di Ka'bah. Ala, apa kata Khabbab? Ala tangtasir lana, ala tada'u lana. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan kami, tidak menolong kami ya Rasulullah SAW? Lalu Nabi berusaha untuk memberikan motivasi kepada Khabbab. Bukan tidak menolong dan bukan tidak mendoakan. Jelas Nabi mendoakan. Tapi masa-masa menghadapi siksaan Quraisy ini masa-masa bersabar. Belum ada jihad karena ada tahapannya. Yang ada sabar dengan segala penderitaan yang dialaminya dalam menerapkan keimanan di tengah-tengah kehidupan, sampai nanti Allah akan berikan pertolongan sesuai dengan perkembangan dakwah yang akan ini terjadi. Sekarang masih sedikit, sekarang masih masa-masa yaitu mereka bertahan dengan keimanannya, sabar dengan apa yang menimpa mereka. Belum ada jihad perlawanan kata mereka. Apa kata Nabi? Ya Khabbab, qad kana man qablakum yukhadu rajul fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshar fayudau ala ra'si. Ya Khabbab, dulu ada orang yang mereka itu badannya ditanam di tanah, kemudian di atas kepalanya itu diletakkan mingsar, gergaji. Kemudian fayuja'alu nisfain, mulailah kemudian digorok krok dari batok kepalanya itu sampai terbelah menjadi dua. Yang lainnya lagi wa yumshatu bi amshatil hadid maduna lahmi wa idhami. Ada lagi yang sisir besi itu diletakkan di badannya, digaruk, disisir-sisirkan sampai ngelokop antara daging dan tulang belulangnya pisah. Fama yasudduhu dzalika an dinihi. Tetapi itu tidak membuat mereka ini bergeming dari agamanya. Tetap istiqamah. Tetap dia bertahan. Dia tahu harga agama ini nggak bisa ditukar dengan apapun. Mau ditukar dengan emas segunung, mau ditukar dengan siksaan
mereka harus mendapatkan ancaman bunuh, mereka nggak bisa melepaskan agama mereka. Terlalu murah. Kalau harus dijual untuk mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan dunia, lalu agama dia jual, ini ada terlalu murah. Kata Allah, yastarau bihi thamanan qalila, mereka telah menjual agama dengan harga murah. Ulama-ulama Yahudi telah merusak agama mereka dengan melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan agama dan perubahan-perubahan agama. Motivasi yang paling utama karena maftun dengan dunia. Ulama-ulama yang mereka akhirnya harus menjual agama, Bapak sekalian, rata-rata itu karena terfitnah dengan dunia, harta, jabatan, kedudukan, ketenaran, pengikut. Adapun ulama yang mereka orientasinya akhirat, mereka akan lurus. Yang mereka cari adalah keridhaan Allah dan apa yang menjadi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini orientasinya dunia, jangan ngapunten, slogannya itu wani piro. Sehingga yang penting mau dihargai berapa. Agama siap dia jual, minta fatwa yang seperti apa. Ini adalah orang-orang yang mereka modelnya kayak orang-orang ini Yahudi yang Allah tamsilkan dengan mathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaannya kayak anjing jorok dan rakus. Lalu Nabi memberikan penegasan pada Khabbab, wallahi, demi Allah ya Khabbab, la yutimannallahu hadzal amra, Allah benar-benar akan memenangkan urusan agama ini. Hatta yasira raqib bin san'a ila hadzal maut la yakhafu ila Allah, sampai nanti ada orang yang mereka berjalan dari hadzal san'a ke hadzal maut, tidak ada yang mereka takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena keamanan yang sangat meluas. Islam sangat meluas menguasai ini keadaan sehingga kehidupan terasa aman. Walakinnakum tastajilun, tapi kalian itu tergesa-gesa. Perjuangan untuk memenangkan Islam itu ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya. Menjalani proses ini yang membutuhkan kesabaran. Untuk menjadi dokter itu ada prosesnya, harus sekolah, sabar praktikum, sabar dia tekun belajar, sabar untuk dia yaitu koas, terus dia memiliki kesabaran sampai dia kemudian lihai menjadi dokter. Demikian pula untuk mendapatkan menggapai kemenangan Islam dan kaum muslimin ada tahapannya. Ada tahapannya. Tidak boleh kita istijal, yaitu tidak sabaran, tergesa-gesa, kesusu, tidak mau melewati tahapan-tahapannya. Pengen jadi ulama, ya mesti sabar belajar dulu dalam waktu yang panjang, dengan menghabiskan waktu dan perjuangan dia yang besar. Nggak bisa kemudian dadaan atau kemudian dia tinggalkan prosesnya, nggak bisa. Ini adalah contoh di antara bagaimana Khabbab dan bagaimana orang sebelum kaum muslimin dulu. Ada orang mereka ini bagaimana diuji agamanya dan tidak bergeming, dan mereka tidak bergeming dari agamanya itu. Tahu mahalnya harga Islam. Yang sebelumnya guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengalami pula ujian-ujian berat. Segala cara telah dilakukan orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi. Awal dakwah, bagaimana mereka
kemudian menghinakan Nabi dengan segala macam gelar-gelar iftiraat, gelar-gelar yang mereka buat-buat dengan cara dusta. Muhammad majnun, Muhammad gila, gendeng, sinting, Muhammad kadzab, Muhammad ini penipu, pendusta, Muhammad sahir, tukang sihir yang memisahkan manusia satu dengan yang lainnya, Muhammad ini tukang dongeng, Muhammad ini dengan segala macam gelar keburukan. Kemudian enggak cukup dengan intimidasi omongan, maka mereka pun melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Diludahi mukanya, dipukul kepalanya, ditindih dengan jeroan binatang, dan diperlakukan dengan cara-cara yang kasar. Dirusak dakwahnya. Begitu Nabi setiap ceramah menyampaikan agama kepada orang, dakwah, Abu Lahab langsung ngerusak, yakni dakwah Nabi. Kemudian gagal semuanya. Apa yang mereka lakukan, Nabi tetap bersabar, berlapang dada. Mereka pun beralih dengan cara memberikan yakni tawaran, memberikan tawaran-tawaran, memberikan tawaran untuk bisa toleransi, gabung sama-sama nyembah kami tak nyembah sesembahanmu ya Muhammad setahun, nanti kamu nyembah sesembahanku setahun. Toleransi biar guyup rukun, gak ada masalah, biar sudahlah enak-enakan aja. Turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun, ibaratnya surat sambar meledek untuk orang kafir. Dalam urusan akidah tidak ada seujung rambut pun harus dikorbankan, sehingga meridhai kesyirikan, kekafiran yang sebagaimana di zaman kita toleransi yang sesukan, toleransi Abu Jahal. Toleransi Abu Jahal, toleransi dengan menghancurkan akidah yakni Islam, toleransi dengan meridhai kekafiran dan kesyirikan, seakan tidak ada rasa batilnya syirik dan kufur. Gagal pula Nabi ditawari dengan yang enak-enak. Muhammad, apa sih sesungguhnya yang anda inginkan dengan dakwah ini? Kalau anda ingin jadi penguasa, kamu tak jadikan Mekah satu. Udah kami aklamasi, taat semuanya kepada kamu. Kalau yang kamu inginkan kekayaan, akan kami kumpulkan hartanya Quraisy, kamu jadi orang paling konglomerat, paling sugih ini Mekah. Kalau yang kamu inginkan adalah wanita, saya jadikan yang paling kamu suka. Semua tawaran itu Nabi tanggapi, diantaranya ucapan yang sangat terkenal. Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra la atruku. Seandainya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dan tentu nggak mungkin sanggup, tapi seandainya bisa, dalam rangka supaya aku meninggalkan urusan dakwah tauhid ini, oh tidak akan aku tinggalkan sampai Allah memenangkan urusanku dengan dakwah, atau Allah menghancur binasakanku dengan dakwah ini. Ini gurunya para sahabat Nabi. Memang demikian militan apa yang menjadi sikap yakni para sahabat Nabi dan para sahabat, karena semuanya merupakan bagian dampak daripada yakni akidah yang ada dalam hati mereka. Bilal bin Rabah, orang yang masuk Islamnya harus mengalami siksaan-siksaan berat dari tuannya yakni Umayyah. Diseret, dicambuk, ditindih batu, diperlakukan kayak binatang. Tapi imannya Bilal, dia lebih ini meresap, dan ucapan yang keluar adalah ahad, ahad, ahad. Ini lebih merasakan lezatnya bertauhid, lebih merasakan lezatnya ini mempertahankan akidahnya. Akidahnya membuat siksaan yang diterima ini tidak membuat mereka bergeming dari agamanya.
Imannya membuat mereka militan. Tidak hancur dengan mereka dicambuk-cambuk, dipukul-pukul. Bilal. Ammar bin Yasir, sekalian, bagaimana mengalami siksaan pula sekeluarga. Ini Yasir, bapaknya Ammar, harus mati di siksaan orang-orang Quraisy. Ibunya Sumayyah, ibunya Ammar, harus mengalami kematian dengan kemaluannya ditombak sehingga sampai yaitu meninggal. Ammar mengalami siksaan-siksaan yang sampai dia mengucapkan kalimat kufur, tapi dia mendapatkan udzur dari Allah Ta'ala karena hatinya tetap tenang dengan keimanannya itu. Apa yang Nabi ucapkan untuk keluarga Ammar bin Yasir? Sabran ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah yakni surga. Bagaimana mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh ketika hatinya berhias dengan iman. Di perang Ahzab itu perang gabungan orang-orang kafir, sekutunya itu bersatu, sehingga jumlahnya pasukan kafir itu sangat banyak, sekitar 10.000. Ahzab itu artinya gabungan kelompok-kelompok, hizb-hizb. Bagaimana mereka berusaha untuk betul-betul melibas habis Nabi dan para sahabat dengan mengerahkan pasukan yang jumlahnya sangat besar. Perhatikan Bapak sekalian sikapnya orang mukmin dan sikapnya orang munafik. Orang mukmin yang hatinya telah berhias dengan iman, dengan akidah. Orang munafik imannya palsu, hanya di lisan aja, hatinya nggak ada iman. Allah ketika bercerita tentang yakni pasukan Ahzab, id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absar wal balaghatil qulub al hanajira wa tadunnuna billahi dununa. Saat pasukan kafir ini dia datang untuk mengepung kaum muslimin, pasukan dari atas, dari bawah. Kalau sekarang ada pasukan pesawat, ada pasukan dari kapal, ada pasukan darat. Mereka bagaimana berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin. Yang kedatangan mereka itu membuat mata manusia terbelalak, dicekam ketakutan, hati jantung mereka naik. Ini sangat betul-betul membuat mereka mencekam, sampai mereka pun bersangka-sangka yang tidak macam-macam kepada Allah Ta'ala. Ini goncangan yang sangat besar, ibaratnya datang gempa yang sangat dahsyat. Sekarang bagi kalian bedakan komentarnya orang mukmin dengan komentarnya orang kafir. Apa kata kaum mukminin? Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu, ketika orang-orang mukmin itu dia melihat pasukan Ahzab, pasukan yang siap ibaratnya menelan habis kaum muslimin, apa kata kaum mukminin? Hada ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, benar Allah dan Rasulnya. Iman mereka tidak bergeming sedikit pun. Iman mereka tidak membuat mereka gusar dengan keimanannya. Bahkan mereka semakin yakin tentang benarnya Allah dan Rasulnya. Dan mereka tahu persis ini adalah ujian bagi mereka. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Tidaklah pasukan Ahzab kafir yang sebesar itu tidak lain justru menambah keimanan kaum muslimin dan ketunduk patuhan, pasrah totalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya betul mereka kembalikan total kepada Allah menghadapi kenyataan yang sangat dahsyat tersebut. Mereka
membuktikan tentang kejujuran iman mereka. Sehingga Allah katakan, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang mukmin ada orang-orang yang mereka itu betul-betul membuktikan kejujuran mereka dalam berjanji kepada Allah Ta'ala. Dia harus berhadapan dengan pasukan musuh, siap. Dia telah berjanji kepada Allah, dia akan buktikan tentang keimanan dia. Beda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika harus berhadapan dengan kenyataan ini, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Dan ketika orang-orang munafik mereka berkomentar saat menghadapi kenyataan Ahzab yang datang untuk menghabiskan mereka, dan orang-orang mereka dalam hatinya ada penyakit yaitu cinta dunia, penyakit takut mati, penyakit kekufuran. Apa yang menjadi ucapan mereka? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Oh, ternyata janji Allah dan Rasulnya itu tipuan. Sehingga muncul sangkaan yang sangat buruk kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah akan membersihkan agama ini, akan menghancurkan agama ini. Orang munafik memang asalnya hatinya tidak ada keimanan dalam hati mereka. Maka beda, sikapnya berbeda antara orang-orang yang mereka hatinya betul-betul telah berias iman, dengan orang mereka itu hatinya kosong dari akidah yang benar. Dalam menghadapi ujian secara umum, Allah juga katakan tentang orang yang mereka hatinya ada akidah dan hatinya enggak ada akidah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Sebagian orang, ada orang kalau mengucapkan itu mantap banget, mereka mengucapkan kalimat amanna billah, kami beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi faida udhiya fillah, kalau mereka diuji gara-gara keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fitnatan nasi kadzabillah, mereka menjadikan ujian gangguan manusia itu kayak azab Allah Ta'ala. Mereka akhirnya mundur teratur. Ini gara-gara beriman maka jadi susah saya hidupnya itu. Mereka menjadikan imannya menjadi biang kerok, kambing hitam, sehingga mereka ingin melepaskan imannya agar tidak susah hidupnya. Sebagian orang tadinya awalnya dia ini mantap dengan imannya itu, ingin hijrah meninggalkan kebatilannya. Begitu diuji oleh Allah, goyang berat, gempa berat, sehingga dia pun akhirnya justru mundur teratur kembali kepada masa lalunya, nggak kuat dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun dikatakan juga di antara mereka dengan ungkapan wa minan nas may ya'budullah ala harfin, ada orang mereka beribadah kepada itu minggring-minggring, kayak di atas saat kayak di pinggir jurang. Fa in asabau khairun, kalau dia dengan agamanya itu dapat baik terus, dagangnya untung, dia lancar, enak-enak, dia enggak ada guncangan-guncangan, tenang, itma'an nabi. Wa in asabat fitnatun, tapi kalau Allah uji, Allah guncang dengan ujian, inqalaba ala wajhihi, dia pun kemudian balik ke belakang, dia buang agamanya, khasirat dunya wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia dan akhirat. Sekalian, maka lihat perbedaan ini antara orang yang mereka ketika diuji Allah ada keimanan hatinya, dan orang yang hatinya kosong dari ini iman. Dan Allah itu kalau mengendaki kebaikan hambanya itu bukan kemudian selalu dijor dengan hartanya, sehingga komentarnya, oh kalau dia dikasih terus tentang dunianya baik-baik aja, Rabbi akraman, oh Robku sedang memuliakanku. Tapi kalau diuji dengan hal yang tidak mengenakan, komentarnya Rabbi ahanan, Robku menghinakanku. Kata Allah, enggak begitu. Kalla, enggak begitu. Bahkan kata Nabi,
idza aradallahu bi'abdil khaira ajjala lahul uqubah fid dunya. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, justru Allah akan mempercepat hukumannya di dunia, sehingga hukumannya itu menjadi penggugur dosa-dosa dia. Musibah-musibah yang menimpa dia itu akan menggugurkan dosa-dosanya gogrok, sehingga dia kembali kepada Allah dalam keadaan sudah bersih dari dosa-dosanya itu. Wa idza arada Allah bi 'abdi syarr amsaka anhu bidzanbin. Tapi kalau menghendaki keburukan, justru Allah tahan, dijarkan Allah, membiarkan dia bergelimang dengan dosanya, dunianya tetap jalan lancar sampai nanti dia bertemu Allah, Allah akan balas dengan total yang sempurna. Ini lebih dahsyat lagi. Bapak sekalian, ini yang kita sampaikan dulu, mudah-mudahan manfaat. Ini insyaallah akan dilanjutkan pada saat yang akan datang bismillah, berkaitan dengan beberapa dampak akidah dalam kehidupan seorang muslim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.